Jamaah. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah masih di Islam Tinda dalam tema para pencuri pahala. Masya Allah. Baik jamaah sebelum kita lanjutkan saya mau ajak lu jamaah nih. Nonton dulu ada tayangan mengenai istri bangun tidur. Langsung full senyum lihat rumah rapi begini. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Oh Masya Allah, aku dapat bocoran dari Ustadz Maulana. Katanya Habib tuh kalau di rumah suka beres-beres kayak gitu, bener gak Habib? Makanya saya yang digaji sama istri. Aduh pengen banget belajarnya gimana caranya. Saya paling susah tuh ngepel, nyapu, aduh gak bisa saya. Nah Habib ini masih berkaitan sama tema kita nih, para pencuri pahala. Katanya nih ya, suami-suami ini pasti ibu-ibu seneng nih dengarnya nih. Yang suka meringankan pekerjaan istrinya di rumah, itu pahala istrinya bisa istilahnya dicuri dalam hal positif ya oleh suaminya. Nah bener nggak Bib ini? Mohon penjelasannya Bib silakan. Baik. Sunnah Nabi itu banyak. Tadi Mikdad bilang pengen belum bisa seperti Nabi. Kita nggak akan pernah bisa. Tapi nggak usah, bukan ngimpi, boleh. Kita kadang-kadang ngehayal sunnah yang besar-besar. Padahal di rumah tangga kita sendiri kita hal-hal yang kecil banget tapi dapat pahala sunnah Rasul. Kana fi mihnati ahli. Kana Nabi fi mihnati ahli. Nabi itu banyak, bukan kadang-kadang, banyak juga membantu pekerjaan rumah tangganya. Kayak mungkin nyapu, mungkin kita lihat kecil, nyapu. Jadi kadang-kadang orang itu di luar, itu boleh kata Imam Ghazali di luar, itu boleh kau seperti malaikat. Tapi di rumah jadilah seperti bayi. Di rumah ini kadang-kadang terbalik, di luar kayak bayi. Di rumah wow, kayak hebat sama istri, betul Ibu? Oh kayak dendam gitu. Jadi kerjakan yang memang kita bisa kerjakan, tapi tidak juga memaksakan. Bukan berarti pekerjaan rumah tangga itu harus suami setiap hari ngepel, enggak. Yang mampu dia bisa mungkin memberikan pembantu rumah tangga atau segala macam. Itu juga namanya membantu meringankan istri. Enggak juga harus suami yang turun tangan ngepel. Betul Ibu? Betul Bu? Tapi enggak, artinya itu sunnah. Jadi kalau dikatakan itu mencuri atau tidak, bisa dikatakan sebenarnya bukan mencuri, tapi suami juga melakukan sunnah Nabi. Orang yang melakukan sunnah Nabi ya dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti terus istrinya lihat suami kerja begitu kemudian istri nggak dapat pahala, enggak, istri juga dapat pahala. Kenapa? Dia mengerjakan kerjaan yang lain. Mungkin suaminya bantu istrinya masak atau ngurusin anak atau apa saja, dan itu semua apabila terjadi bukan hanya mencuri pahala nih. Apabila itu terjadi di dalam rumah tangga kita, itu bisa yajlibul mahabbah. Bisa menambahkan romantis di dalam rumah tangga. Senang, istrinya senang sama suami ketika membantu dengan ikhlas menambahkan kecintaan. Oh istri saya capek, menambahkan kecintaan dia kepada istri juga menambahkan kecintaannya terhadap suami. Ini juga termasuk sunnah daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang suami nggak perlu malu. Bahkan itu mengajarkan istrinya, oh alhamdulillah suamiku sudah capek di luar tapi subhanallah masih mau bantu-bantu kerjaan rumah tangga. Ada juga yang parahnya sudah istrinya yang kerja di luar, juga kerja di rumah. Suaminya ngapain? Cuman berasap tiap hari. Nah, itu ada yang mau begitu. Ada jadi Bu? Ada. Banyak. Masalah. Ada yang seperti itu. Jadi sudah istrinya yang ribet di luar cari kerjaan nih. Di rumah juga istrinya yang ngepel segala macam. Suaminya ngapain? Nah berasap kata ibu ini.
Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadilah suami yang memang mengayomi rumah tangga baik di luar ataupun di dalam rumah tangga. Ya Allah, kalau suami kayak gitu camano pulo. Camano. Baik, ini kayaknya pada curhat colongan nih Bib. Ya udah kalau gitu sebentar lagi kita masuk. Habib terima kasih ya, boleh silakan duduk kembali. Nah jamaah, saya lihat masih banyak nih yang mau curhat. Kita masuk dulu yuk ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Kami curhat. Baik kalau gitu siap-siap ya, yang mau curhat boleh angkat tangannya yang tinggi. Coba saya mau lihat dulu. Banyak ya, ya udah deh. Ibu boleh, yuk kita berdiri di tengah. Habib Muhammad boleh berdiri di sini Habib. Siap. Ibu boleh perkenalan dulu, Ibu namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Perkenalkan. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Caci Monika. Saya berasal dari Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Masya Allah. Ibu Curhat silahkan dong Pak kira-kira apa? Ustadz. Alhamdulillah sehat. Begini Pak Ustadz, saya mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun. Anak saya itu Pak Ustadz seperti anak pada umumnya, dia selalu pegang gadget. Jadi kalau mau sholat disuruh dulu, mau belajar juga disuruh dulu, mau bekerja di rumah juga disuruh dulu, suruh beres-beres misalnya kan. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana kita cara mendidik ataupun mengedukasi anak kita itu supaya jangan disuruh Pak Ustadz. Supaya gadgetnya bisa dikesampingkan dulu. Kemudian apakah ada amalan-amalan khusus untuk mendoakan anak kita, ataupun apa yang seharus saya lakukan, ibadah apa, misalnya apa, amalan seperti apa supaya anak kita bisa nurut sama kita. Saya kira pertanyaannya begitu Pak Ustadz. Iya silakan. baik, mungkin Habib Nabil dulu boleh menjawab, silakan Habib. Baik, iya Ibu yang bertanya dan juga mungkin seluruh kaum muslim-muslimat yang ada di rumah yang anaknya kecanduan gadget. Saya ingin sampaikan ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa pertama adalah mulai dari diri kita sendiri. Ya, ibda binafsik wad'u ghairak. Mulai dari dirimu maka ajak orang lain. Artinya apa? Anak seringkali melihat orang tuanya, ayo salat. Kita sendiri masih main gadget gitu ya. Nah, maka mulai dari diri kita sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu ku anfusakum wa ahlikum naro, dari diri kita maka ajak juga keluarga kita. Ya, selamatkan dia dari api neraka, yaitu tadi ya, supaya waktu sholat kemudian kita biasakan sholat. Yang seperti ini Bapak Ibu sekalian mulai dari kecil, gak bisa langsung sudah gede langsung kita marahin dan sebagainya, kabur dia gitu ya. Nah, tapi juga mulai dengan bahasa yang lemah lembut, ajak dengan cara yang lembut ya. Saya alhamdulillah anak-anak kalau sudah waktu sholat segera mereka melakukan sholat. Kenapa? Dari kecil saya biasakan begitu, dan saya sendiri melakukan gitu, istri juga begitu. Ya, kalau ada pekerjaan kita tunda dulu pekerjaannya, kita lakukan sholat. Kebiasaan itu terbiasa sama mereka dari kecil. Nah, itu yang harus kita biasakan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena sholat itu Bu, itu paling penting dibanding seluruh dunia dan seisinya. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi, anak-anak kita menjadi saleh-salehah. Terkait dengan doanya apa? Nah, Habib Muhammad Habib yang Muhammad akan nih, boleh Habib mohon menambahkan Habib nih. Silakan. Masalah ibu mewakili masalah yang lainnya. Betul. Karena rata-rata semua orang itu sekarang nih Masya Allah gadget. Anak saya juga sama Bu. Iya, sama juga Bu, anak kita sama. Tapi cuman sedikit yang saya terapkan sekarang ini, ya mudah-mudahan bisa membantu juga. Dia sekolah dari Senin sampai Jumat. Itu saya udah nggak boleh lagi mereka pegang gadget. Sabtu Minggu baru kita kasih. Jadi dari Senin sampai ya, jadi cuma kita batasin. Ada waktu Pak. Jadi ya? jadi kita mungkin stop banget nggak. Jadi saya batas itu Sabtu sama Minggu. Itu pun tadinya susah, kayak orang mau nyapi susu ibu. Betul, nangis lapan nyari gadget, tapi sudah kita orang tua sayang, walaupun lihat dia nangis kasihan, tapi sayang kita bermanfaat. Jadi Senin sampai Jumat kita nggak kasih, waktu sekolah Sabtu Minggu kita kasih, itu pun nggak full. Jadi banyak-banyak baca doa. Mungkin kalau ibu doa bahasa Arab repot, bahasa Indonesia yang ibu pahami, ya Allah
Jadikan anak aku anak yang soleh, yang perempuan soleha. Mudah-mudahan dia sadar, mengerti, dan menjadi anak yang baik. Amin, amin ya Allah. Ibu mudah-mudahan terjawab ya. Kita Alhamdulillah, doakan terima kasih, sama-sama Pak ya. Ustadz, Ya sama-sama. sama-sama Ibu. Nah saya tadi sudah pilih ada satu yang mau curhat lagi. Habib tunggu dulu ya sebentar ya. Boleh berdiri di sini dulu. Saya mau minta Ustaz Syam dan Habib Nabil nih untuk berdiri di tengah-tengah kita juga. Ibu boleh perkenalan dulu namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majlis Taklim Merapi Barat, Kabupaten Lahad, Palembang. Baik. Silahkan Ibu mau curhat apa nih kira-kira? Yang saya mau curhatkan itu Pak Ustadz, gini, ada sahabat ataupun tetangga, setiap kita habis sholat, kita salaman berjemaah, tapi dia tidak mau bersalaman. Itu yang saya tanyakan, cuman itu aja. Baik, jadi gimana gitu hukumnya ya? Kita harus berbuat apa? Mungkin dari Ustaz Syam dulu silakan. Dia ndak mau bersalaman sama ibu karena ndak suka sama ibu, atau memang khusus habis sholat aja dia nggak mau salaman. Kalau di luar itu mau? Nggak suka sama ibu. Wow. Nah ini lebih jelas, enak ya di Dia ndak pembahasan. suka sama ibu. Jangan no. Jadi yang perlu diperbaiki, yang pertama mana bisa salaman kalau belum saling memaafkan. Jadi memaafkan dulu. Ibu minta maaf atau ibu memaafkan. Ada dua di sini. Ibu memaafkan atau ibu minta maaf. Karena bisa jadi memang dia yang salah, tapi besar kemungkinan ibu yang salah. Jadi minta maaf lah, minta maaf terlebih dahulu. Karena sama-sama sholat, sama-sama apa, ketemu di majelis taklim juga mungkin sering, tapi tidak sapa-sapa. Kenapa? Karena masih ada yang mengganjal di dalam hati. Kalau dendam dibawa kemana-mana, itu dendam bukan merusak orang yang kita dendami, tapi itu merusak diri sendiri. Tidak ada ruginya bagi orang yang kita dendami, tidak ada ruginya. Tapi itu merusak hati kita, bukan merusak hati dia, tapi merusak hati kita sendiri. Maka paling penting kita memaafkan. Kalaupun dia yang salah, kita memaafkan. Kalaupun kita yang salah, berusahalah kita meminta ridhonya, minta maafnya. Karena tidak halal bagi seorang muslim, kata Nabi SAW, melebihi daripada 3 hari dia tidak berbincang dengan saudaranya. Jadi minta maaf dulu. Susah untuk, kalau tangan ini mah formalitas Bu. Yang paling bagus disambung bukan ini, tapi yang disambung adalah hati. Aduh Masya Allah bagus Iya. banget. Udah berapa lama Bu gak salam-salaman Bu? Kalau kita mau minta maaf tuh sudah dilaksanakan oleh ibu sendiri, tapi dia yang tidak mau menerima. Tidak apa-apa, baik. ulang lagi. Mungkin Habib Nabil nih Apa? mau menambahkan Habib. Ya baik. Iya jadi ibu dan juga para pemirsa di rumah yang nonton. Pertama begini, saya ingin sampaikan sunnah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang terbaik di antara dua orang yang bertengkar adalah yang pertama kali minta maaf, gitu ya. Walaupun orang itu gak mau memaafkan, enggak apa-apa Bu. Ya kita yang penting kita sudah melaksanakan hak kita. Di dalam Quran dikatakan salah satu orang yang nanti bisa masuk di dalam jannah yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang suka menahan ketika dia marah. Bukan hanya itu, wal afina 'anin nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Ya wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang yang berbuat baik apa? Yang duluan minta maaf, duluan minta rela, gitu ya. Dulu ada seorang tabi'in namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin ya, As-Sajjad rahimahullah taala anhu. Itu dia punya budak Bu, hamba sahaya, pembantu kalau kita sekarang. Pembantunya ini mewudukkan dia waktu malam hari, kemudian si cereknya itu kena mukanya Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai berdarah. Ketika begitu tiba-tiba pembantunya atau budak ini bilang wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan marahnya. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, sudah kutahan marahku, saksikan ya Allah. Lalu pembantunya ini bilang lagi wal afina 'anin nas, dan orang suka maafkan orang lain. Katanya sudah saya maafkan kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata pembantunya lagi wallahu yuhibbul muhsinin, saya merdekakan kamu karena Allah. Bayangkan tuh orang berbuat jahat sampai berdarah malah dia merdekakan. Nah, jadi kita nggak perlu, biar aja kalau dia nggak mau maafkan maka Allah nanti yang akan membalas. Tapi yang penting kita sudah bersih.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ibu, ada orangnya ada di sini? Nggak ada. Kalau gitu ngomong di kamera Bu. Disampaikan Ibu, coba, minta Bu. maaf aja Bu lewat kamera Bu, minta maaf. Boleh, Minta Bu, maaf silakan, nih. Bu. Lihat sini, lihat kamera ini Insya Allah Bu. Saya nonton, minta Bu. maaf. Assalamualaikum yang tidak mau memaafkan Umi selaku Mama Darmiana. Umi mohon minta maaf, ridho dunia akhirat. Lahir batin, jangan ada beban di antara kita apabila kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya mohonkan dengan mereka. Tolong nonton saya. Saya mohon dari hati kecil saya, lahir batin saya minta maaf dunia akhirat, itu saja. Amin, amin, amin. Cukup Ibu, Masya Allah, Masya Allah. Ibu, Luar biasa terima itu. kasih Luar ya, biasa, Ibu Ibu, sudah berbesar berbesar hati, sudah mau minta maaf ya. Mudah-mudahan Allah maafkan juga ya semuanya karena Allah maha membolak-balikan hati manusia. Ibu terima kasih sudah mau curhat, boleh silakan duduk Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu sini Bu. Mari Bu, silakan duduk kembali Bu. Ustaz Syahab juga boleh. Ustaz Habib Muhammad Syahab nih, saya pengen kesimpulannya dari tema kita hari ini nih, para pencuri pahala. Boleh dari Habib dong, silakan Habib. Baik, para pencuri pahala. Tadi kita dengar sudah guru-guru kita menjelaskan, Habib Nabil, Ustaz Syam, ada yang mencuri bagus, ada yang mencuri tidak bagus. Seperti start orang yang mengucapkan Assalamualaikum, jangan nunggu orang yang ngucapin salam sama kita. Nabi mengatakan afsus salam, ini kadang-kadang tungguin, dia saja yang mengucapkan salam, saya tidak mau. Padahal orang yang mengucapkan salam duluan, mereka yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah menunggu. Kita berlomba-lomba untuk memperbanyak mencari pahala. Untuk apa? Tabungan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Alhamdulillah jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih guru-guru kita sedalam-dalamnya. Ibu terima kasih jamaah yang sudah hadir dan juga jamaah yang sudah menyaksikan di rumah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.